Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Tuhan pergi ke Mekah, janganlah lupa masuk lewat pintu salam. Dari bunyi sambutan salam teman-teman, nampaknya semua sudah makan malam. Baik, salam keselamatan, rahmat, dan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Yang kedua, materi kita lanjut tentang menyusun kajian teori. Ini lanjutan dari kajian empiris atau penelitian terdahulu. Nah, secara sistematika penulisan kita di STIE, itu sudah saya tuliskan di papan tulis, yaitu setelah penelitian terdahulu yang kita sudah bahas kemarin, nanti kita masuk di kajian teori. Nah, kajian teori ini secara konsep, maka itu pasti kita bicara tentang konsep dari variabel yang kita teliti. Itu intinya. Jadi teori yang di sini ini, nanti ini dia memuat yang pertama, muatannya ini adalah konsep dari variabel penelitian. Jadi kalau misalkan variabel penelitian kita yang pertama itu adalah motivasi, berarti konsep motivasi. Kalau variabel kita budaya kerja, maka berarti konsep budaya kerja. Kalau kepemimpinan berarti konsep tentang kepemimpinan dan seterusnya. Yang kedua, setelah konsep ini tadi kemudian nanti dijabarkan dalam bentuk pengertian. Ini 2.1 pengertian. Kemudian nanti 2.2 adalah indikator. Teman-teman, kita lihat dalam bentuk contoh seperti ini. Sekiranya judul proposal kita, pengaruh perilaku wirausaha, motivasi usaha, dan kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha kecil di Kota Kendari. Nah, dari judul ini, kita sudah mendapatkan gambaran informasi bahwa variabel penelitian kita ada 4. Yang pertama adalah perilaku wirausaha, yang kedua motivasi usaha, yang ketiga kemampuan manajerial, dan yang keempat adalah kinerja usaha. Yang tiga ini, perilaku usaha, motivasi, dan kemampuan manajerial, itu disebut dengan variabel independen atau sering disimbol dengan X. Jadi ada X1, X2, dan ada X3. Sedangkan kinerja usaha itu disebut dengan variabel dependen atau variabel yang terikat, biasanya disimbol Y. Nah, teman-teman, untuk menyusun kajian teori ini basisnya adalah berbasis pada variabel penelitian. Lihat, kita lihat variabel yang pertama adalah perilaku wirausaha. Maka untuk menyusun konsepnya di sini tentang perilaku wirausaha. Setelah itu kita turunkan menjadi pengertian atau definisi pengertian perilaku wirausaha. Oke. Apa isinya di sini? Teman-teman harus mencari berbagai macam literatur atau referensi. Jadi saya beri contoh seperti ini. Oke, kita lihat untuk menyusun teorinya ya. Jadi kita mulai dari konsep tentang variabel yang kita teliti. Maka kunci menyusun kajian teori itu teman-teman kita harus berdasar pada variabel penelitian. Langsung lihat to the point variabelnya. Nah, variabel itulah yang kemudian kita turunkan menjadi konsep karena teori tadi adalah seperangkat konsep. Makanya di sini ini langsung dia merujuk pada konsep tentang perilaku wirausaha. Isinya adalah kita mencari pendapat ahli dari referensi, bisa textbook atau bisa dari buku-buku yang ditulis dalam negeri terkait dengan apa itu perilaku wirausaha. Nah, yang paling penting di sini kita jaga adalah pertama referensi harus update.
Jangan ambil buku yang sudah terlalu lama. Misalnya tahun 70, 80, sudah terlalu kadaluarsa. Jadi carilah yang paling tidak 7 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, paling bagus 5 tahun terakhir. Yang kedua, teman-teman usahakan perkaya teori. Jangan hanya 1 atau 2 pandangan ahli. Sekarang kita lihat contoh ini. 1, menurut Robbins, perilaku itu adalah seterusnya. Yang kedua, Ndara, sudah 2 ya. Yang ketiga, nah ini perhatikan sebelum yang ketiga teman-teman, ini selipan komentar peneliti berkaitan dengan 2 pandangan ahli tadi, si Robbins dan Ndara. Jadi kita tidak semata-mata hanya menyalin copy paste dari buku, kemudian itu juga yang kita tulis di sini, tanpa ada selipan, tanpa ada komentar. Jadi makanya kalau kajian pustaka, ini antara lain bahwa ada otoritas peneliti untuk membuat selipan komentar berkaitan dengan pandangan ahli. Setelah itu kita masuk pada pendapat Suryana, sudah 3 referensi yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang apa sebenarnya perilaku wirausaha itu. 3 ya. Kemudian kita lanjut, ada lagi Meredith, sudah 4, dan referensinya baru semua. Coba lihat teman-teman, ada tadi ini tahun 2021, sudah 4 ya, 4 referensi. Kemudian Rick, sudah 5 buku yang dipakai, hanya kita bicara terkait dengan soal pengertian dari perilaku wirausaha. Nah, kemudian kita lanjut, ini sama tadi, kemudian Lee dan Miller, sudah 6 referensi yang kita gunakan. Kemudian ada Drucker, sudah 7. Bayangkan, sudah 7. Kemudian setelah itu kita lanjut, ya ini masih Drucker tadi di bukunya Suryana. Dan terakhir kita buat simpulan akhir berkaitan dengan 7 pandangan ahli tadi yang kita kutip tentang perilaku wirausaha. Di dalam penelitian ini, yang disebut dengan perilaku wirausaha itu adalah kita simpulkan sifat-sifat, ciri-ciri atau karakter watak yang dimiliki seorang wirausahawan dalam mengelola usahanya. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman, ketika kita membuat konsep tentang variabel itu dalam wujud pengertian, bayangkan kita mengambil 7 pandangan ahli terkait dengan apa sebenarnya itu perilaku wirausaha. Kemudian di setiap 2 atau 3 pandangan ahli masih ada selipan komentar peneliti. Setelah itu di bagian akhir kita buat simpulannya seperti ini. Ini simpulan akhir berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan perilaku wirausaha berdasarkan pandangan para ahli tadi. Itulah yang dimaksud dengan membuat konsep tentang perilaku wirausaha. Dalam hal ini kita turunkan menjadi pengertian perilaku wirausaha. Jadi kalau seperti ini teman-teman membuat nanti proposal, maka proposal Anda itu kaya dengan teori. Setelah itu kita lanjut dengan indikator. Indikator apa? Indikator perilaku wirausaha. Kenapa perlu ada indikator? Karena variabel penelitian ini bersifat unobserved. Tidak bisa diukur langsung, tapi dia diukur lewat indikator-indikator. Maka itulah pentingnya kita membuat teori tentang indikator. Bagaimana mengukur indikator perilaku wirausaha nanti? Apa yang kita gunakan? Indikatornya apa? Dan itu harus berbasis pada pandangan ahli. Nah, kita lihat 1, McClelland. Ini 1 pandangan ahli terkait dengan indikator perilaku wirausaha. Jadi menurut McClelland 1, keinginan untuk prestasi, tanggung jawab, risiko, kemudian kemungkinan berhasil, umpan balik, energik, orientasi masa depan, keterampilan dalam organisasi, pandangan terhadap uang. 1 pendapat ahli tentang indikator di dalam mengukur perilaku wirausaha. Yang kedua, kita lihat teorinya Mahfuz. Sudah 2 pandangan ahli.
Mahfuz ini mengatakan bahwa indikator perilaku seorang wirausaha itu yang pertama mengejar prestasi, yang kedua berani ambil risiko, yang ketiga mampu memecahkan masalah, yang keempat rendah hati, yang kelima bersemangat, dan yang keenam memiliki percaya diri, tujuh tidak cengeng, dan yang kedelapan mencari kepuasan diri. Ini sudah 2 pandangan ahli. Kita tambah lagi Justin, sudah 3 ya, 3 pandangan ahli berkaitan dengan indikator mengukur perilaku wirausaha. Lanjut lagi ada Tunggal Wijaya, sudah 4 pandangan ahli. Kemudian ada Meredith, sudah 5. Dan terakhir kita buat simpulan akhir berkaitan dengan indikator apa yang kita gunakan di dalam mengamati variabel perilaku usaha. Perhatikan teman-teman, ini tadi khusus konsep perilaku wirausaha ini kita punya referensi sudah 12 buku. Jadi proposalnya teman-teman itu pasti kaya dengan teori. Sudah 12 buku untuk itu. Gitu. Jadi jangan hanya 1 atau 2 buku. Artinya nanti proposal kita itu miskin teori. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada sesi diskusi terkait dengan konsep tentang variabel, pengertian maupun indikator. Silakan. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Ardan Lauji. Saya ingin bertanya kepada Bapak tentang, kan tadi Bapak menjelaskan tentang teori kajian. Untuk mendukung teori kajian dari penelitian minimal, pendapat para ahli minimum dari berapa sumber begitu Pak? Ya, baik sekali pertanyaan dari Ikram. Jadi substansi pertanyaan adalah bahwa berapa batasan minimal berkaitan dengan kutipan yang kita ambil dari pandangan ahli. Jadi sesungguhnya tidak ada batasan yang menegaskan secara permanen berkaitan dengan jumlah kutipan. Intinya semakin banyak kutipan yang kita gunakan, semakin banyak referensi yang kita gunakan, itu semakin baik. Yang penting jangan 1 atau 2, ya 3, 4, 5. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin kaya proposal kita dengan kajian teori. Supaya nanti ketika masuk di dalam ranah bahasan, kita banyak sekali mendapatkan dukungan-dukungan konsep teori terkait dengan hasil penelitian kita. Jadi semakin kuat ada landasan teori dari beberapa pandangan ahli, kemudian juga nanti kita akan backup dengan kajian empiris yang kita dapatkan dari jurnal. Jadi itu intinya ya, tidak ada batasan yang permanen, tapi intinya adalah semakin banyak referensi update yang kita gunakan, maka itu semakin memperkaya proposal kita, dan proposal kita akan memiliki kredibilitas semakin baik. Gitu. Baik, kita lanjut. Oke teman-teman, kita masuk pada aplikasi Zotero. Ya, aplikasi Zotero. Oke. Ini nanti di-download. Zotero 6 ini di-download, kemudian konektornya juga di-install ya, 2 program ini. Nah, misalnya saya punya jurnal dan buku. Jadi caranya mengisi Zotero harus dalam posisi kita online pada saat mendrag jurnal. Ini misalnya kita drag pindah seperti ini. Jadi di drag pindah kemudian lepas. Tapi pada saat posisi drag harus online supaya ekstensi file yang PDF ini dia berubah menjadi ekstensi file seperti ini. Ini kalau saya lihat TXT. Nih. Jadi dari yang PDF ini dia berubah menjadi sini. Inilah tipe file yang bisa dibaca oleh aplikasi Zotero. Jadi boleh teman-teman mendelay, boleh juga endnote.
Sekarang itu ada 3. Tapi menurut saya yang paling simpel dan paling mudah diaplikasi sudah yang ini, Zotero ini. Oke, kalau sudah paham, kita menyusun proposal untuk bab 2. Saya buka lembar baru. Oke, semuanya fokus dulu. Bab 2. Apa judulnya? Kajian pustaka. Kemudian 2.1, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu. Jadi teman-teman jangan langsung to the point. Penelitian terdahulu nomor 1, nomor 2, harus ada pengantarnya seperti ini. Penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dijadikan sebagai pembanding adalah penelitian yang dilakukan oleh. Kita mulai mengutip jurnal. Jadi karena isinya jurnal di sini, semua teman-teman itu harus ada jurnal, simpanan jurnalnya. Sekarang jurnal yang kita mau gunakan untuk proposal kita sudah disimpan di Zotero. Paham ya? Oke, sekarang saya ambil misalnya jurnal yang pertama, jurnalnya Chang. Gitu. Saya ingin kutip jurnalnya Chang di sini. Maka langkah pertama adalah teman-teman kalau sudah install Zotero, di Word-nya itu akan muncul Zotero di sini. Ini Zotero. Kalau tidak diinstal, maka tidak ada ini Zotero ini, dia tidak akan muncul di sini. Jadi kalau tidak muncul berarti proses installnya itu masih perlu diulang lagi. Ini ya, nih Zotero. Di Word sudah akan ada itu. Maka kita klik ini, kemudian 3 langkah saja yang kita butuhkan. Yang pertama adalah dokumen preference untuk memilih style dari daftar pustaka yang akan kita gunakan. Saya misalnya menggunakan American Political Science Association untuk tipe style pustakanya. Gitu ya. Misalnya ini. Saya pilih yang ini. Kemudian saya oke. Langkah kedua, ingat itu yang pertama ya. Langkah kedua adalah add citation. Saya ingin mengutip jurnalnya Chang tadi. Chang. Jadi Chang. Ini Chang. Ini sudah ada jurnalnya di sini muncul. Kemudian saya enter. Nah, Chang sudah masuk di sini tersitasi ketika saya blokir nama ini. Nah, lihat saya membuat dapusnya. Ini di sini saja saya munculkannya supaya teman-teman bisa kita lihat daftar pustaka. Oke, lihat langkah ketiga. Saya tinggal klik yang ini, add biografi. Nanti daftar pustaka dari Chang ini otomatis akan terbentuk. Dalam hitungan detik ini sudah selesai. Gitu. Sangat tepat. Kesimpulan dari kajian tentang teori bahwa yang pertama, menyusun teori itu harus berbasis pada variabel penelitian. Maka perhatikan dengan baik variabel penelitian Anda. Itulah yang kemudian kita turunkan dalam bentuk konsep. Konsep tentang variabel yang kita teliti. Yang kedua, bahwa setelah kita nyatakan variabel itu, kemudian kita turunkan lagi menjadi pengertian tentang variabel tadi, maka perkaya referensinya. Jadi semakin banyak referensi yang kita gunakan dan update referensinya, maka itu semakin bagus. Dan yang ketiga, kita turunkan lagi menjadi indikator pengukuran. Ini terutama pada variabel-variabel yang bersifat laten, variabel yang unobserved. Nah, jika penelitian teman-teman berkaitan dengan kausalitas atau asosiatif, maka perlu ada tambahan teori tentang keterkaitan antar variabel.
Namun jika penelitian teman-teman adalah deskriptif dan diferensial, maka teori keterkaitan variabel itu tidak perlu kita gunakan. Dan yang paling terakhir sekali adalah bahwa semua kutipan yang ada di bab 2 maupun di bab-bab yang lain, di bab 1 dan bab seterusnya, itu sebaiknya kita berbasis pada aplikasi. Jadi apakah itu Mendeley, Helmholtz, atau Zodel? Karena itu sudah merupakan tuntutan untuk penulisan saat ini, terutama berkaitan dengan publikasi. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pertemuan kita terkait soal menyusun kajian teori. Baik, sebelum kita akhiri dan tinggalkan kelas, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Mari kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Allahumma ta'ala bil khair wa bil barakah wa bil hafiyah. Allah hamba mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan, mengharapkan kebahagiaan dari proses belajar mengajar. Allahumma inna nas'aluka ridha. Hamba-hamba mengharapkan ridha. Inna nas'aluka ridha. Inna nas'aluka ridha. Hanya ridha yang hamba mengharapkan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.